Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA, khususnya yang akan mengikuti KSN tingkat provinsi di bulan Agustus nanti. Kita kebetulan karena kita barusan mempelajari sifat koligatif larutan di kelas 12 sebagai awal bab 1, maka kita kemukakan soal OSN 2011 sifat koligatif larutan. Ya. Soalnya seperti ini. Jadi ini juga bisa untuk siswa kelas 12 ya, yang saat ini sedang belajar bab 1 ya. Oke. Kita akan buat soalnya, kita baca dulu soalnya pelan-pelan. Manado terkenal dengan lautnya yang indah. Kandungan kimia air laut bergantung pada lokasi diambilnya sampel air laut. Ya betul, sampel air laut di Jakarta, perairan Jakarta, tentu berbeda dengan perairan di Manado sana. Namun rata-rata air laut, jadi ini diambil rata-rata saja ya. Rata-rata air laut itu mengandung, ya jadi air laut itu mengandung, ya. Di sini air laut ini kita cerita larutan ini ya. Di air laut itu ada air, ada garam ya. Dia pasti terdiri dari air plus garam-garam. Gitu ya. Makanya asin. Nah, dia bilang di sini mengandung 3,5% berat per berat ya. Kita kenal berat di sini sebagai massa ya, gram. Maksudnya ini gram satuannya. Ya. Senyawa ion dalam air. Ya, senyawa ion ya, maksudnya senyawa ion yang larut ini. Ini yang terlarut ini, maksudnya yang terlarut ini kan. Yang terlarut dalam air laut. Pada suhu rata-rata air laut, massa jenis air laut adalah 1,0. Jadi kalau dibilang massa jenis air laut itu massa jenis larutan ya. Jadi ini massa jenis larutan ini. Kalau dibilang air laut ya. Air laut itu larutan. Ya. 1,0 gram per mililiter lah. Ini sebetulnya Anda sudah tahu ini. Ini pasti gunanya untuk konversi. Ya, Anda sudah tahu massa jenis itu pasti untuk mengkonversi gram ke mililiter atau ke liter ya, nanti mililiter ke liter kan. Gram ke liter atau liter ke gram, ya, nggak ada masalah. Pokoknya dari massa ke volume larutan atau volume larutan ke massa. Itu pasti tujuannya nanti. Oke. A, ini pertanyaan A dulu. Dengan menganggap senyawa ion yang terlarut dalam air laut adalah NaCl. Jadi dianggap aja yang terlarut itu hanya NaCl garamnya. Padahal sebetulnya ada banyak garam ya di situ. Mungkin ada MgCl2, saya nggak tahu ya. Nanti Anda lihat di internet. Tapi dia bilang semuanya terlarut itu anggap aja NaCl. Dan Anda sudah tahu NaCl ini akan terurai menjadi Na plus Cl-. Dan karena tidak ada keterangan, kita anggap aja alfanya 1. Sehingga nanti I-nya, I yang di rumus itu nanti sama dengan 2. Ya, 1 tambah 1 dari sini. 1 tambah 1, 2. Sehingga kalau alfanya 1, maka kita anggap aja, ya I-nya sama dengan N, sama dengan 2. Sebetulnya yang 2 itu N ya, bukan I. I sama dengan N karena alfanya kita anggap 1. Tentukan konsentrasi NaCl, konsentrasi NaCl yang ditanya ya, bukan ionnya. Dalam air laut, dalam satuan molar. Ya, itu dulu. Ya, itu dulu. Molar itu artinya mol per liter. Ya, Anda sudah tahu ya. Molar, di sini molar NaCl kan. Ini akan sama dengan mol NaCl, gitu, dibagi liter larutan. Liter larutan ya, bukan liter pelarut ya. Liter larutan. Larutan di sini air laut. Oke, itu definisinya. Jadi, kita harus cari NaCl itu berapa mol. Kemudian, volume larutannya itu berapa liter. Ya, makanya di volume larutan nanti kita akan perlu konversi ini, massa jenis. Kemudian untuk mol, kalau dalam gram tentu kita perlu mr, kan gitu ya. Kalau mol ke gram itu kan mr, Anda sudah tahu ya. Kalau gram ke mol, itu konversinya pasti mr. Ya, mau ke kiri, mau ke kanan, konversinya pasti mr. Oke. Pertama kita harus cari dulu mol NaCl. Nah, di sini tidak ada yang diketahui. Nah, kalau ini kan semua sebetulnya konsentrasi ini kan rasio. Jadi kita bebas saja.
mengasumsinya bebas. Biasanya diasumsi, kalau ada soal persen-persen itu tidak diketahui berapa beratnya, maka biasanya diasumsi berat larutan, ini kan persen dari berat larutan kan, dianggap berat larutan, di sini tuh berat larutan itu maksudnya terlarut, di sini dianggap terlarutnya NaCl, plus pelarut, pelarutnya itu airnya saja. Nah, sebagai larutan itu air laut. Jadi kalau air laut itu larutan ya. Gitu. Ya pelarutnya sebetulnya cuma air. Ya, air laut itu adalah garam yang terlarut dalam air. Gitu. Makanya disebut air laut. Oke, asumsikan berat larutan itu 100 gram. Karena persentase itu kan per 100. Maka berat ya, atau kita sebut aja massa ya. Maka massa ya toh, ini kan disebutnya air laut mengandung senyawa ion kan, senyawa ion ini sih NaCl kan. Jadi massa NaCl itu akan sama dengan 3,5% dari yang berat larutan yang kita misalkan. Ini kan kita misalkan 100 gram. Jadi dia akan sama dengan 3,5 gram. NaCl ini terlarut ya, perhatikan. Maka massa pelarutnya bukan 100 gram ya. Ya, massa pelarutnya bukan 100 gram. Massa pelarut di sini air. Tentu 100 gram kurang ini. 100 gram dikurangi 3,5 gram. Jadi 36,5 gram. Nah, gini. Oke, kita kembali ke pertanyaan kita. Kita perlu mol NaCl ya. Ini baru massa. Sekarang kita hitung molnya. Mol NaCl. Maka Anda sudah tahu ini tinggal dibagi dengan MR kan? Dibagi dengan MR. Maka Anda hitung kan? NaCl itu berapa MR-nya? Anda hitung kan? Na itu 23, Cl itu 35,5. Maka ini hasilnya adalah 58,5. Maka ini Anda bagi dengan 58,5. Ini sebetulnya kan gram per mol. Ya, makanya gramnya dicoret gitu kan. Hasilnya mol kan. 35 dibagi 585 mol. Gitu ya. Kalau Anda mau sederhanakan, berapa ini? Karena bisa dibagi 5 ini. Ini kalau dibagi 5, 7. Ini kalau dibagi 5, 1, 1, 7. Jadi 7 per 117 mol. Oke, diamkan dulu. Oke, ini kita udah dapat ya, mol NaCl ya. Karena kita kan ditanya molar. Sekarang kita konsentrasi cari volume larutan. Ya, volume larutan. Volume larutan di sini air laut ya, bukan air laut. Volume larutannya berapa liter? Itu. Sementara yang diketahui bukan volume, yang diketahuinya berat tuh. Yang diketahuinya berat tuh, berat larutan. Yang diketahuinya berat larutan 100 gram. Nah, Anda sudah tahu kalau gram mau dibawa ke liter, itu lewat massa jenis. Ini ada massa jenis 1,0 gram per mililiter. Ini kan artinya 1,0 gram per 1 mililiter. Ini faktor konversinya. Nah, karena di sini gram ada di pembilang, maka penyebut harus gram. Jadi ini bisa kita balik, 1,0 gram di penyebut, di pembilangnya adalah 1 mililiter. Nah, seperti ini. Maka gramnya bisa dihapus. Nah, maka Anda akan dapat 100 mililiter. Masalahnya volume larutan kita bukan mililiter, tapi liter. Tapi ini mudah, Anda sudah tahu ya. Mililiter kalau ke liter dibagi 1000. Jadi ini 0,1 liter. Nah, jadi sudah terjawab. Ya, volume larutan kita itu, volume air laut itu 0,1 liter. Molekulnya ini. Jadi selesai. Kita dapat molar NaCl yang ditanya ya. Jadi molar NaCl sama dengan, saya tulis lagi ya biar gampang. Mol NaCl definisinya gitu kan, per liter larutan. Mol NaCl-nya 7 per 117. 7 per 117. Ya toh, mol. Per larutannya 0,1 liter. Nah, jadi kita akan dapat kali 10. 70 per 117. Nah, ini molar.
Mol per liter itu molar. Nah, begini. Ya. Dan ingat kalau nanti Anda KSN kan boleh pakai kalkulator. Nah, Anda hitung aja pakai kalkulator itu. Ini OSN ini ya, bukan SBMPTN. Kalau SBMPTN nggak boleh pakai kalkulator. Ya, maka dengan kalkulator kalau Anda pencet, ini sekitar 0,6. Nah, kalau dalam satu angka. Jadi ketemu, sudah jawaban A. Oke, jawaban A sudah ketemu. Terus di sini ada pernyataan. Tunjukkan bahwa pernyataan dalam tiap liter air laut terkandung sekitar 1 mol ion. Dapat dianggap benar. Jadi sekarang kita harus buktikan ini benar. Kalau ada orang bilang, dalam tiap liter larutan, maksudnya dalam 1 liter air laut, dalam 1 liter air laut, terkandung sekitar 1 mol ion. Ya. Terkandung 1 mol ion. Ya. Nah, Anda lihat, kalau NaCl 0,6 molar kan? Ya. Ini kan molar ini, liter ke mol ya. Jadi Anda lihat NaCl itu 0,6 molar. Gitu. Nah, tapi Anda sudah tahu NaCl ini kan akan turunnya menjadi ion Na+ ditambah Cl-. Sehingga kalau ini dianggap sempurna, maka ini akan lahir 2. Sehingga kalau untuk ion, itu akan 2 kali 0,6 molar. Jadi untuk ion akan 1,2 molar. Nah, jadi benar ya, 1,2 ini kan sekitar. Sekitar itu artinya ya dekat-dekat dengan 1. Jadi benar ya. Jadi pernyataan ini benar. Jadi kalau kita ambil 1 liter air laut, NaCl-nya ada 0,6 mol NaCl. Kalau ionnya dikali 2, 1,2. Ya, jadi benar. Ya, sudah benar ya. Oke. Sekarang pertanyaan B. Ini soal lagi. Dengan tetap menggunakan asumsi yang sama seperti di atas, seperti A maksudnya, tentukan konsentrasi NaCl, ya, jadi pertanyaan B itu konsentrasi NaCl dalam air laut yang tepat tapi dalam satuan molar. Perhatikan tadi molar, ini sekarang molar, ya. Jadi konsentrasi NaCl berapa molar? Molar beda dengan molar. Ya. Anda sudah tahu bagaimana ngitung molar? 1000 per P, ya. Ini masih disebutnya konsentrasi NaCl ya. Jadi tidak pakai I kita. Karena ini dianggap masih senyawa ion, bukan ionnya. Jadi nggak usah pakai I. 1000 per P kali apa? Mol terlarut. Tapi perhatikan P ini adalah berat pelarut ya. Bukan berat air. Bukan berat larutan, berat pelarut. Berat air. Ya, airnya saja. Nggak termasuk garamnya. Tadi sudah kita hitung berat airnya adalah 100 kurang kan? Ya, massa pelarut berat atau massa lah. Nih, massa pelarut. Ya, pelarut itu adalah massa larutan dikurangi massa terlarut. Jadi hanya 96 ini. 96,5 gram. 100 kurang 3,5 ya, 96,5. Oke, jadi P-nya udah ketemu. N terlarut. N terlarut ini sudah nih. Ini kan N terlarut ini, NaCl kan tadi. NaCl terlarut ini ya. Jadi N terlarut sudah kita hitung. 7 per 117 mol. Ini sudah dari A. Oke, jadi dengan demikian kita bisa hitung sekarang M-nya. Ini satuannya molal. Jadi M dari NaCl sama dengan 1000 per 96,5 dikali 7 per 117. Ingat, kalau Anda boleh pakai kalkulator kan? Nah, ini molal ini. Maka kalau Anda hitung ini, akan ketemu 6,25 molal. Ya, ini akan ketemu, angkanya ternyata bagus. 6,25 molal. Ya, ternyata bagus. Jadi, kalau kita hitung bagus, coba kita hitung aja. Kalau bagus berarti nggak usah pakai kalkulator, bisa. 1000 ini supaya hilang 0,5 kalikan 10.
Maka ini jadi 965 kali 7 per 117. Nah, begini. Ya, benar nggak? 6,25. Dibagi 5, ini dibagi 5, 2. Ini dibagi 5, tadi sudah 146, 46 dibagi 5, 9. 3. Ya, jadi 965 itu 193. Oke, itu 2. Ya, nggak bisa ternyata ini pembulatan rupanya. Ya, saya hitung dengan kalkulator, ternyata pembulatan ini. Saya hitungnya, kan Anda boleh pakai kalkulator, jadi jangan lama-lama mikirnya. Oke, ini sudah dikalikan, tapi nggak bisa lagi. Ini dibagi 7 nggak bisa, jadi ini 2000 kali 7 dibagi 193 kali 117. Ya, sama dengan 0,619. Oke, jadi maaf ini salah. Ini kalau dihitung pakai kalkulator. Jadi ternyata jawabannya memang harus pakai kalkulator. Kalau perkalian biasa juga bisa tapi tidak bulat. 1000 kali 7 kan 7000 ya. Ini aja yang atas saya ambil ya. 7000 dibagi 96,5 kali 117. Kalau Anda bagi itu hasilnya adalah 0,62 ya. Jadi maaf, ini 0,62. Nah, oke. Jadi betul ya, 0,62. Jadi pertanyaan B sudah selesai. Sekarang kita ke pertanyaan C. Air laut dapat diubah menjadi air tawar melalui proses desalinasi. Salin itu garam ya. Jadi garamnya dikurangi atau dihilangkan. Nah, salah satu proses tersebut menggunakan osmosis balik. Ya, jadi osmosis balik, yakni memberikan tekanan luar minimal sebesar tekanan osmosis larutan tersebut. Jadi yang C ini kita tentang tekanan osmotik. Ya, P. Nah, dari jawaban A di atas, perkirakan tekanan yang diperlukan untuk mendapatkan air murni dari air laut pada suhu 29,8 Kelvin. Ya, gitu. Nah, Anda sudah tahu tekanan osmotik, tinggal ngitung apa rumusnya kan? Molaritas kali R kali T. Gitu. Molaritas sudah kita dapat ya. Tadi molaritas, cuman harus hati-hati. Ini sekarang tidak ada keterangan, berarti kita harus kasih I. Ya, harus dikasih I. Tadi sudah I-nya 2 kan? Ini I-nya 2 kan? Jadi I-nya ini 2. Nah, molaritas di sini molaritas terlarut tentu ya. Molaritas terlarut juga sudah kita hitung dari jawaban A tadi ya. Jawaban A tadi molaritasnya ya, molaritas ini molaritasnya ya. Ini molaritas terlarut ya. Ini dikali 2 karena dia jadi ion kan. M-nya itu ini 0,6 ya, jadi M-nya 0,6. I-nya 2. R itu diketahui 0,082 ya. Asal suhunya Kelvin. Jadi tinggal masukkan 2 kali 0,6, R-nya 0,082, kali suhunya 298. Maka ini jadi atmosfer. Nah, gitu ya. Seperti itu. Jadi tidak ada yang sukar. Anda tinggal kalikan itu semua. Kalau Anda kalikan itu semua dengan kalkulator, Anda akan dapat 29,3 atmosfer ya. Tolong dicek ya. Oke, saya hitung lagi. Saya takut salah pencet. Dihitung lagi ya, karena harus 2 kali ngitung kalau kalkulator. 2 kali 0,6 kali 0,082 kali 298. 29,3 betul ya. Jadi nggak ada yang masalah kan, ini molaritas sudah didapat. R itu diketahui, suhu diketahui. Hati-hati I-nya 2. Karena sekarang kan yang terlarutnya itu adalah NaCl. Pertanyaan D, perkirakan titik didih air laut. Ya, jadi sekarang titik didih. Ya. Jadi titik didih air laut, Anda sudah tahu titik didih itu boiling. Jadi delta TB. Ya. I M KB kan gitu. Ya, I-nya sudah 2.
Ya, I-nya 2. Ya, jadi Anda tinggal ngitung delta TB, I-nya 2. M itu molalitas, sudah kita hitung tadi ya. Molalitas tadi berapa ya? Jadi molar sudah dihitung ini tadi ya, molar ini. 0,62 ya, jadi ini 0,62 kan, sudah dapat tadi. Nah, ini di pertanyaan B tadi, ini 0,62. 0,62 kali KB. Ya, KB diketahui pastinya. Nah, ini diketahui. 0,51 ya, derajat. Oke, jadi ketemu sudah derajat Celcius ya. Udah ketemu, tinggal pencet kalkulator ya. Tinggal Anda pencet kalkulator 0,63 derajat Celcius. Oke, tapi yang ditanyakan titik didih. Anda sudah tahu titik didih naik. Ya, titik didih itu TB ya. TB ini pasti lebih besar dari TB0. Ya, TB0 Anda sudah tahu 100 derajat Celcius. Dianggap kalau tidak diketahui dianggap 100 derajat. Ya, di sini nggak diketahui. Jadi kita anggap 100 derajat Celcius air itu mendidih pada tekanan 1 atmosfer, gitu ya. Anggap aja begitu. Oke, jadi dengan demikian TB akan sama dengan TB0 ditambah delta TB. Kalau lebih besar kan ditambah. TB0 100 derajat Celcius, delta TB-nya 0,63 derajat Celcius. Dengan demikian hasilnya adalah 100,63 derajat Celcius. Inilah titik didih air laut. Ya, inilah titik didih air laut ya. Jadi tinggal 100 derajat ditambah delta TB. Ini. Ya, semoga bisa Anda pahami. Inilah soal OSN di Manado tahun 2011. Sekarang KSN nasional. Ya. Jadi mudah-mudahan bisa Anda. Jadi ada 2 soal yang kita kerjakan. Yang satu soal OSP dalam bentuk multiple choice. Ya, dan yang satu bentuk esai KSN nasional. Ya, dengan demikian saya rasa untuk sifat koligatif larutan kita hanya tinggal satu materi lagi, aplikasinya ya. Aplikasinya kita akan jelaskan nanti aplikasinya. Aplikasi dari sifat koligatif larutan yang paling top itu adalah kalau Anda minum es krim ya. Kalau Anda minum es krim itu maka itu adalah menggunakan salah satu sifat dari sifat koligatif larutan. Oke, demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami. Jika Anda merasa senang, silakan di-subscribe, like, dan komen. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa membuat Anda menyenangi kimia. Karena ilmu kimia ini sangat penting, khususnya di akhir-akhir ini karena kita menghadapi penyakit dari virus ya, COVID-19, yang justru peneliti-peneliti dalam ilmu kimia lah yang diminta agar bisa menghasilkan virus yang mantap dan obat-obatan untuk melawan COVID-19. Jadi saya harapkan banyak orang Indonesia yang ilmuwan yang akan menjadi ilmuwan di bidang kimia, nanti terjun di biomolekul sampai PhD nanti. Sehingga Anda bisa menjadi peneliti yang andal yang dibanggakan oleh bangsa ini. Terima kasih. Fokus pada tujuan Anda, kerja keras, maka Anda pasti berhasil. Bersama saya, Martin Kaninan.